Halo semuanya, saya Dea Ova Salsabila dengan NIM 27023722145 dari jurusan Akuntansi. Di sini bersama dengan rekan saya. Halo semua, nama saya Tifa Madea Mahira Ritonga dengan NIM 27023720012 dari jurusan Akuntansi. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal burnout dan strategi manajemen stres. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, menurut survei CEO World Magazine, tingkat stres di Indonesia berada di peringkat 7 ke ASEAN, di mana dari skor 0 sampai 100 ini, tingkat stres di Indonesia berada di angka 51,64. Stres ini menjadi salah satu kondisi yang dapat menjerumuskan orang-orang ke dalam penyakit mental, apalagi stres yang berlebih dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang hingga mengalami burnout. Nah, oleh karena itu, tujuan dari video ini adalah agar kita tahu apa sih sebenarnya burnout itu dan apa saja gejalanya, dampaknya terhadap kesehatan mental, serta bagaimana strategi yang efektif untuk mengelola stres agar hidup kita bisa tetap sehat, fokus, dan juga produktif. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, pernah nggak sih kalian tuh merasa lelah secara terus-menerus, kehilangan motivasi, atau bahkan ingin menyerah meski nggak tahu alasannya tuh kenapa? Nah, mungkin aja itu adalah kalian sudah mengalami tanda-tanda burnout. Nah, burnout ini adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami kelelahan, baik secara fisik, emosional, dan juga mental yang disebabkan oleh tekanan yang berlebihan atau stres berkepanjangan yang tidak tertangani. Tipe dari burnout ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah overload burnout. Tipe ini adalah kondisi saat seseorang terlalu memaksakan diri untuk berprestasi hingga akhirnya dia mengabaikan kesehatannya dan juga waktu istirahatnya yang berujung pada kelelahan secara fisik. Yang kedua adalah under challenge burnout. Kondisi ini ketika kita mulai merasa bosan dan kurangnya tantangan dalam beraktivitas sehingga menurunkan motivasi dan membuat seseorang merasa tidak tertarik untuk berkembang. Nah, tipe burnout yang selanjutnya adalah neglect burnout. Kondisi ini adalah ketika seseorang merasa tidak mampu dalam menghadapi tugas yang diberikan, sehingga dia merasa putus asa dan tidak percaya diri karena merasa gagal dalam memenuhi ekspektasinya. Ya, jadi berikut penyebab dari burnout ini yaitu ada beban pikiran atau pekerjaan yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, ekspektasi yang terlalu tinggi, stres yang berkepanjangan, kurangnya waktu untuk bersosialisasi dan pekerjaan yang monoton. Kemudian dari burnout ini ada tanda-tandanya, yaitu berikut tanda-tanda atau gejala awal atau sinyal peringatan bahwa seseorang ini sedang mengalami burnout seperti badan terasa cepat lelah, penurunan motivasi dan produktivitas, mengalami kesulitan tidur, mengalami sakit kepala dan nyeri otot, menjadi mudah marah dan lupa, cepat merasa putus asa, dan menarik diri dari interaksi sosial. Nah, selanjutnya adalah dampak dari burnout terhadap kesehatan. Dampak burnout ini bisa menjadi sangat serius apabila tidak segera ditangani sejak awal. Dampaknya itu apa aja sih? Yaitu yang pertama adalah terhadap fisik, di mana kita akan bisa mengalami tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, insomnia, dan juga sistem imun yang melemah atau penurunan daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah dampak terhadap mental, di mana kita akan mengalami penurunan konsentrasi, meningkatkan risiko gangguan kecemasan hingga depresi, kemudian hilangnya minat dan motivasi hingga kesulitan belajar. Nah, selanjutnya adalah dampak terhadap emosional, di mana kita akan menjadi mudah marah dan tersinggung atau menjadi sensitif, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga perubahan suasana hati yang drastis. Dari burnout ini, kalian tidak perlu khawatir karena ada strategi manajemen stres dan burnout. Langkah awal dalam mengelola stres dan burnout ini adalah kita perlu mengenali sumber yang menyebabkan stres dan memahami emosi yang timbul sebagai respon. Serta kita juga harus dapat menerima dan menyadari bahwa stres ini merupakan bagian dari kehidupan dan fokus pada cara untuk mengelolanya. Nah, langkah selanjutnya adalah teknik relaksasi dan juga pernafasan, di mana kita bisa melakukan meditasi dengan meluangkan waktu sejenak untuk bermeditasi setiap harinya untuk menenangkan pikiran. Selanjutnya adalah melakukan deep breathing, di mana kita melakukan pelatihan pernafasan dalam rangka mengurangi ketegangan fisik dan juga mental. Ya, kemudian langkah selanjutnya ada dukungan sosial dan komunikasi, yaitu seperti berbagi perasaan dengan orang terdekat, seperti teman atau anggota keluarga yang dapat
yang dapat membantu mengurangi beban emosional. Selanjutnya ada join komunitas. Dengan join komunitas ini kita bisa dapat mengurangi rasa kesepian serta dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi. Kemudian kita juga bisa konsultasi dengan psikolog atau konselor apabila stres atau burnout sudah mulai mengganggu kesehatan mental dan aktivitas kita secara harian. Kemudian langkah terakhir adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat dengan melakukan olahraga secara teratur, di mana aktivitas fisik ini juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Kemudian adalah pola makan yang seimbang, di mana konsumsi makanan yang bergizi juga bisa mendukung kesehatan kita, baik itu secara fisik maupun mental. Kemudian yang paling penting adalah tidur yang cukup, di mana dengan memastikan kualitas tidur yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pemulihan baik untuk tubuh maupun pikiran kita. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi kesimpulannya ini adalah burnout dan stres ini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan emosional apabila tidak ditangani sejak awal. Tapi dengan kita bisa mengenali tanda-tandanya, memahami penyebabnya, serta menerapkan cara-cara sederhana untuk mengatasinya, hal ini dapat mencegah kondisi burnout ini agar tidak semakin memburuk. Terima kasih sudah menyimak materi kita pada kali ini. Yuk kita mulai peduli dengan kesehatan mental kita. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.